Halo sahabat BDKA terkasih, kita ini punya pusaka abadi berupa perjanjian lama dan perjanjian baru yang sudah ditulis dalam bahasa Indonesia. Semuanya merupakan obat yang cocok bagi setiap penyakit, juga penghiburan yang sesuai dengan kebutuhan atas kesulitan kita. Wah, pernyataan yang sangat bagus. Kamu kutip dari mana? Dari seorang tokoh Puritan. Tepat sekali pernyataannya. Sebagaimana catatan Lukas tentang nyanyian pujian para malaikat dan sejumlah besar bala tentara surga yang disaksikan kelompok masyarakat paling hina pada masa itu, yakni gembala. Wow, mari kita sambut firman-Nya yang terkait dengan bumi dan surga. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan menguduskan kami ya Tuhan, dan memimpin kami ya Tuhan, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah isi hati Tuhan bagi kami, dan jadikan hati kami tanah yang subur bagi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus itu menurut kalian hanya terkait dengan hal yang di bumi ini atau juga terkait dengan hal di surga? Bagaimana pendapat kalian? Kalau menurut saya di bumi aja, Pak. Karena kan kelahiran Tuhan Yesus itu di bumi ini. Jadi kaitannya hanya di bumi saja, Pak. Adik-adik, ternyata tidaklah demikian. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus dilahirkan, malaikat di surga bersuka cita. Bahkan ada hal yang istimewa terjadi di malam itu. Pujian malaikat dikumandangkan di depan manusia. Dan pada waktu itu diwakili oleh para gembala. Para gembala, Pak? Bagaimana ceritanya, Pak? Adik-adik, pada malam itu, para gembala sedang menjaga kawanan domba mereka di sebuah padang di dekat Bethlehem. Saya tahu, Pak. Gembala-gembala itu pasti berharap bertemu dengan malaikat. Makanya mereka bisa melihat malaikat memuji Tuhan. Tidak, adik-adik. Tidak demikian. Para gembala itu sama seperti kita. Bukankah kita seringkali tidak memikirkan tentang malaikat sama sekali? Atau mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa malaikat itu hanya dongeng, tidak ada. Atau mungkin juga ada yang berkata bahwa, malaikat itu ada, tapi rasanya nggak ada kaitannya dengan hidupku sehari-hari. Atau mungkin ada juga yang berkata, malaikat itu menurutku ada sih, tapi apakah dia mau bergaul dengan manusia berdosa seperti kita? Nah, adik-adik, hal-hal demikian itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak akan siap bertemu dengan malaikat. Demikian pula dengan para gembala pada waktu itu. Ketika malam yang begitu gelap, tiba-tiba ada seorang malaikat yang menjumpai mereka dengan sinar yang begitu terang. Mereka menjadi sangat ketakutan. Kenapa ketakutan, Pak? Adik-adik, sinar itu adalah terang kemuliaan Tuhan. Seharusnya terang yang meliputi mereka itu membawa sukacita, karena adalah terang yang menyatakan kasih Allah yang merangkul manusia untuk kembali kepadanya. Tetapi bagi manusia yang berdosa yang tidak mempunyai iman kepada Tuhan, sinar terang itu menjadi sebuah cahaya yang menyelidiki hidupnya sehingga mereka menyadari, aku manusia berdosa. Dan di hadapan Allah yang Maha Kudus, dosa tidaklah bisa bertahan. Adik-adik, tidak ada seorang pun manusia yang berdosa dapat bertahan menghadapi kemuliaan Allah yang penuh dengan kekudusan. Itulah yang membuat
para gembala itu menjadi takut, adik-adik. Tetapi malaikat yang menjumpai mereka berkata kepada mereka, "Jangan takut." Hah? Kenapa tidak boleh takut, Pak? Karena malaikat itu, adik-adik, memberitakan sebuah kabar yang menggembirakan. Malaikat itu memberitakan tentang kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Pak, mengapa kelahiran Tuhan Yesus itu membuat kita tidak perlu takut, Pak? Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat manusia. Dialah yang akan mencurahkan darahnya. Dan pencurahan darah itu, maka dia akan menyucikan setiap orang yang beriman kepadanya. Sehingga dosa-dosa mereka diampuni. Hidup mereka diperdamaikan dengan Allah. Manusia yang dulu adalah musuh Allah, kini menjadi anak-anak Allah. Sehingga adik-adik kita tidak perlu takut karena hukuman maut, hukuman dosa telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, janji keselamatan yang Tuhan telah beritakan digenapi melalui keturunan Daud, tetapi hasil karya dari penebusan itu adalah hasil karya yang jauh lebih indah, jauh lebih agung daripada karya Daud ketika dia membebaskan umatnya dari musuh-musuh Israel. Pak, tapi bagaimana gembala-gembala itu tahu bahwa benar ada juru selamat yang lain? Adik-adik, malaikat itu memberikan sebuah tanda. Malaikat itu berkata, "Engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Pak, tandanya kok aneh? Bukankah dia itu Tuhan yang datang? Harusnya kan dia datang itu dilahirkan itu di kerajaan, di istana yang megah, bajunya bagus, pelayannya banyak. Loh, ini kok ada di dalam palungan dibungkus dengan kain lampin? Apa tidak salah, Pak? Adik-adik, tidak. Demikianlah jalan yang diambil Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan bukanlah milik orang-orang kaya saja, milik orang-orang terhormat saja, milik raja dan para bangsawan saja. Tuhan adalah milik dari semua orang yang beriman kepadanya. Besar, kecil, kaya, miskin, semua bisa berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Itulah mengapa Tuhan Yesus lahir di dalam palungan dengan kain lampin. Adik-adik, dengan tanda itu, gembala-gembala itu dikuatkan imannya. Oh, betul apa yang menjadi perkataan malaikat itu. Nah, adik-adik, setelah memberitakan itu, maka tiba-tiba mereka, para gembala itu melihat bala pasukan malaikat, bala pasukan surga memuji Tuhan menjadi sebuah paduan suara yang begitu indah. Apa yang mereka katakan? Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Adik-adik, malaikat itu menyatakan keselarasan akan Allah di surga yang harus dimuliakan dengan manusia di bumi yang beroleh damai sejahtera karena berkenan kepada Tuhan. Adik-adik, pada waktu itu, apakah keselarasan ini sudah benar-benar terjadi? Belum. Karena manusia masih ada jurang pemisah dengan Allah. Manusia masih punya masalah dengan orang lain. Manusia bahkan punya masalah dengan diri sendiri. Tetapi di dalam pujian malaikat itu ada sebuah jalan keluar yang diberitakan sebenarnya. Damai sejahtera itu
bahwa manusia bisa berdamai dengan Allah. Manusia bisa berdamai dengan sesamanya. Manusia bisa berdamai dengan diri sendiri. Jikalau dia diperkenan oleh Allah. Bagaimana bisa diperkenan oleh Allah? Kalau dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, malaikat-malaikat itu bukanlah dongeng. Malaikat-malaikat itu bukanlah hisapan jempol belaka. Namun malaikat-malaikat itu memberikan teladan, memberikan peringatan, memberikan pengajaran kepada kita. Manusia, apakah engkau mau mempunyai damai sejahtera? Maka ikutlah denganku memuji Dia, Allah yang berkenan memberikan juru selamat. Hanya dengan bersama malaikat memuji Dia yang adalah juru selamat itu, kita akan beroleh damai dan sejahtera. Adik-adik, kalau kita mau mengikuti malaikat itu, maka kita juga akan terus dibawa naik tinggi ke tempat Bapa di surga. Mengapa? Karena ada jalan yang disediakan bagi kita. Yesus Kristus itulah jalannya. Kiranya adik-adik, hal ini, petualangan kita kali ini menguatkan kita. Oh iya, kalau aku ingin berdamai dengan Allah, kalau aku mau berdamai dengan sesama, kalau aku mau berdamai dengan diriku sendiri, maka Kristuslah yang harus bertata di dalam hatiku. Dialah yang harus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Kiranya kita membuka hati kita, mengundang Yesus Kristus Tuhan untuk menjadi Raja yang menguasai seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk petualangan dalam kerajaan Tuhan. Kami diingatkan oleh nyanyian para malaikat bahwa damai sejahtera Tuhan sediakan, sehingga kami boleh berdamai dengan Engkau, kami boleh berdamai dengan sesama, bahkan kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri, karena juru selamat telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami boleh terus mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Allah yang berdaulat, yang memerintah hati kami. Dan biarlah kami boleh belajar menyangkal diri kami, memikul salib kami, dan terus setia mengikut Tuhan Yesus. Tolonglah kami untuk terus mempermuliakan Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama, menjadi saksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, boleh menjadi teladan bagaimana kami mengasihi Tuhan Yesus, dan bagaimana kami boleh menolong mereka untuk boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berham, kalau kamu disuruh menyembah anak raja yang tidurnya di palungan dan berpakaian apa adanya berupa kain lampin, apakah kira-kira kamu percaya kalau bayi itu adalah raja? Coba Berham bayangkan. Oh, pasti enggak lah ya. Itu penipuan besar loh. Bagaimana dengan penjelasan yang baru kamu dengar? Sebaiknya kita minta iman supaya dapat memuji Allah atas mujizat dan anugerahnya di dalam Kristus Yesus. Ini semua bukan dongeng. Jadi meskipun mata jasmani kita tidak dapat melihatnya, namun kita akan dibawa naik setinggi malaikat itu pergi. Akibatnya, kita dibuat bahagia ketika menikmati hukum-Nya yang mendasari semua tindakan kita. Silahkan mendalami firman-Nya dengan menjawab pertanyaan di IG PDKA. Lanjut baca Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Terima kasih.